Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Jadi kemarin tuh di grup Telegram kita dapat pertanyaan bagus dan kita sempat ngobrol di sana. Jadi orangnya tuh nanya bingung apa mungkin masih ada alt season atau cuma BTC season dan pump and dump aja. Udah pesimis dengan market, kalau sampai nggak ada alt season ya sudah, paling tunggu siklus berikutnya. Terus ya udah dari pertanyaan itu kita akhirnya ngobrol di grup Telegram RR. Jadi kalau kalian belum join, bisa join, linknya ada di deskripsi. Nah, intinya kita mau bahas jawab pertanyaan itu karena ini topik yang menarik. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, dari sektor performance nih yang ada di website Delphi Digital, itu kelihatan kalau sebenarnya dari semua aset kripto yang dipisah berdasarkan narasi-narasinya, sektor kategorinya, itu semua rungkat loh. Semua bener-bener merah merona ya, berdarah 20-78%. Yang paling parah tuh AI, gaming, memes, terus ada yang narasi modular, Depin, ada Ethereum DeFi, dan blockchain L1 sih yang paling relatif nggak begitu parah, meskipun tetap turunnya tuh rata-rata minus 25%. Yang positif cuman BTC Bitcoin, Sol, Solana, terus sama di Sol DeFi ini ada Jup yang lumayan kuat ya, ada Jup, ada Radium itu, terus sama Hyperliquid itu pun dia minusnya lumayan juga, hampir 5%. Jadi kalau misalkan kita ngelihat faktor utama batal alt season yang mungkin bisa dibilang itu clickbait video hari ini adalah karena ketidakseimbangan supply demand. Dan hari ini kita bakal bahas tentang 5 faktor supply demand itu. Jadi kalian nggak perlu lagi nyalahin kabal, nyalahin venture capital, nyalahin influencer, padahal ini semua cuman simple tentang supply dan demand. Oke, let's go. Oke guys, jadi karena udah jelas ini bahas tentang alt season ya kita fokusnya di altcoins, nggak bakal ngomongin soal Bitcoin. Jadi salah satu alasan Bitcoin itu kuat sendiri di siklus ini dan yang positif sendiri itu karena dukungan ETF. Cuman kalau TradFi, orang-orang dari keuangan tradisional pada masuk ke Bitcoin, ya mereka diem di BTC aja. Beda sama kita yang biasanya rotasi ke altcoins, mereka enggak. Profitnya tidak dialirkan ke altcoins. Pasar kripto dibantu sama Larry Fink, tapi yang pada profit dari Bitcoin ya cuman yang megang BTC aja. Pemegang BTC, holder BTC. Yang suka altcoins, yang biasanya pada bilang Bitcoin itu membosankan, akhirnya mereka nggak punya BTC di portofolio, makanya nggak punya profit untuk dialirin ke altcoins. Jadi udah jelas kita bakal fokus ke altcoins hari ini, dan itu yang memisahkan Bitcoin dari altcoins lainnya. Sekarang kita bahas, ada 5 faktor supply demand altcoins tidak seimbang di siklus ini. Yang pertama, itu jumlah kripto. Kita ngelihat faktor pertama itu mungkin ya pump.fund. Tapi ada banyak banget lagi proyek serupa dengan pump.fund yang intinya bikin tokennya tuh jadi sangat mudah. Siapapun bisa, supply-nya itu pada ikutan masuk ke pasar. Dan bejibun banget karena setiap kali memes yang viral itu pasti langsung ada lusinan derivatifnya. Ada fork-nya atau istilahnya kayak copycat-copycatnya, dan itu memperebutkan perhatian orang yang terbatas. Jadi makin banyak token, kita lihat ya, dari tahun 2017 sampai 2024, itu semakin perlu banyak modal untuk mendukung harganya masing-masing. Kita ngeliat hari ini, kita record Februari 2025, ada 38 juta aset kripto. Alt season di 2017-2018, itu ada kurang dari 10.000 aset kripto, dan yang sebelumnya lagi di alt season 2014-2015, ada kurang dari 1.000 aset kripto. Bayangin bedanya. 1.000, 10.000, sekarang 38 juta aset kripto. Kalau kita ngelihat dari pump.fund sendiri, sejak peluncuran pump.fund itu sudah membawa 7,5 juta aset kripto baru. Ini kita ngelihat yang per hari ini secara total. 7,5 juta aset kripto baru itu masuk sejak pump.fund meluncur, dan sekarang tiap harinya itu ada 36.000 token baru setiap hari itu. Gila. Dan ini baru pump.fund aja. Kita ngelihat Dex Screener juga bikin moonshot, dan ada banyak lagi lusinan proyek semacam pump.fund dan moonshot. Jadi itu faktor pertama. Ada banyak banget token baru di siklus ini. Oke, faktor yang kedua itu adalah unlock token. Jadi jumlah token baru yang tadi belum cukup, tambah lagi.
unlock token yang sudah ada di siklus sebelumnya tapi baru rilis sekarang karena vesting, karena unlock, mungkin investornya dulu kekunci 4 tahun, 3 tahun, membanjiri pasar di siklus sekarang akhirnya. Token lama membengkak supply-nya di pasar dan itu butuh support karena investor-investor itu kan pasti pada cari untung ya. Jadi harus ada support harga unlock token yang sebenarnya udah lama, bukan token baru tapi baru rilis ke pasar sekarang. Dan supply token di pasar yang makin banyak ini harus diimbangi demand yang masif. Nah, kita bakal ngelihat laporan dari Tokenomics. Ini dulu nama websitenya Token Unlock, sekarang berubah Tokenomics. Dia bikin laporan tentang tahun 2024. Dan yang kita lihat, itu ada 5 unlock token terbesar. Yang mereka laporin itu adalah total lebih dari 5,4 miliar dolar. Itu dirilis ke pasar. Dan yang pertama adalah Arbitrum, ya, token ARB. Itu unlock 2,22 miliar dolar. Dan ini chart dampak harganya ke ARB. Terus yang kedua itu ada SUI. SUI itu 1,21 miliar dolar dan ini dampak gerakan harganya. Kemudian ada TIA, token yang Celestia, dan itu ada unlock 977,44 juta dolar dan ini dampak ke gerakan harganya. Habis itu ada JITO, tokennya ya GTO, itu 563,9 juta unlock ke pasar dan ini dampak gerakan harganya. Terakhir yang kelima, unlocknya token APT punya Aptos, itu 423,6 juta dolar. Itu top 5 yang unlock terbesar di tahun 2024. Dan setidaknya estimasi dari 2024 ke 2025 itu ada 150 miliar dolar unlock ke pasar. Jadi kalau kita ngelihat dengan perkiraan di tahun 2024 menurut laporan Tokenomics itu sudah 82 miliar dolar diserap di tahun lalu. Tapi sejauh ini, sekarang kita udah masuk ke tahun 2025, itu kita ngelihat di websitenya Tokenomics ya, untuk bulan Januari kemarin aja udah ada unlock token 15,5 miliar dolar. Yang bulan Februari sekarang, unlocknya 3 miliar dolar. Yang bulan Maret nanti itu 3,86 miliar dolar. Dan yang bulan April, unlocknya 4,23 miliar dolar. Jadi semua unlock token ini gara-gara ya di siklus lalu populer yang namanya low float high FDV. Jadi tokennya diluncurin dikit dulu supply-nya ke pasar biar kalau gerakan harganya naik tuh lebih ringan dan valuasinya kesannya bisa luar biasa undervalued gitu kesannya. Market cap masih kecil padahal FDV-nya udah tinggi. Sayang praktik ini masih diterapkan tahun lalu 2024. Jadi nanti di siklus berikutnya nih kita bakal ngerasain dampaknya lagi. Dan itu proyek yang udah meluncurkan token. Kita belum ngomongin soal proyek yang masih baru akan TGE, baru akan meluncurkan tokennya di siklus sekarang. Jadi tentang ketidakseimbangan supply demand altcoins, harusnya kalian paham ya. Kalau masih belum, ini ada komik yang menggambarkan visual, mudah dipahami. Jadi istilahnya kayak alt season sebelumnya dan alt season sekarang itu menuangkan air ke banyak gelas, jadi ya nggak bisa terisi penuh semua. Dan ini masih mending kalau volume air atau likuiditas di pasar itu masih sama. Jadi gelas yang dipegang itu jumlah airnya sama. Iya kalau lebih sedikit ya makin parah lagi dong. Udah gelasnya makin banyak yang harus diisi airnya dan air yang sumbernya berasal itu juga berkurang. Jadi itu faktor yang ketiga, nyambung ke likuiditas global. Nah, kita ngelihat di sini supply uang M2 global tuh baru aja kontraksi rekor loh. Ini dari tahun 2022 ke 2024, perubahan tahun ke tahunnya tuh sempat negatif untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Jadi ini sangat langka dan supply uang AS di Amerika Serikat tuh biasanya bertumbuh dari tahun ke tahun. Jadi setiap tahunnya itu harus ada penambahan positif dan periode ini jadi pengecualian besar. Kalian bisa ngeliat sendiri ya, dari bertahun-tahun, puluhan tahun sebelumnya ada ceruk di sini yang kalian ngeliat di atas ya. Itu adalah kontraksi negatifnya dan kalau pertumbuhan M2 Amerika Serikat tuh balik ke 50%-nya aja deh. Setengah dari rata-rata pertumbuhan tahunan sebelum Covid itu jumlahnya gede banget. 2-3 triliun dolar selama 2-3 tahun berikutnya. Jadi tuh kekurangan likuiditas yang kita nggak punya di siklus ini sejauh ini.
Kalau balik penuh ke rata-rata di sebelum COVID, bukan balik setengah aja, itu malah 4-5 triliun dolar. Dan bukan cuma Amerika Serikat, wilayah Eropa juga pada mulai pulih. M2 global tuh cenderung naik keseringannya, pokoknya tiap tahun tuh naik, dan 2 kali terakhir kontraksi itu ya tahun 2015 sama 2019. Setelah itu pun mereka langsung balik nih, setahun pertumbuhan 9-10% per tahun. Jadi pertumbuhan M2 global tuh rata-ratanya 5%. Kalau sebelum COVID tuh per tahunnya 5%. Jadi nanti kalau balik ke 3% aja, nggak usah ke 5%, itu jumlahnya gede loh. Likuiditas global 7-10 triliun dolar selama 2-3 tahun berikutnya. Jadi gelas air yang ada di gelas yang harus dituangin ke semakin banyak token, itu faktor yang ketiga. Yang keempat adalah kredit dan utang. Bubuk amunisi pasar itu juga kering kalau kita ngeliat dari stablecoin, karena suku bunga dari Amerika Serikat itu tinggi. Jadi investor mending beli treasury AS aja, ya kan, dapat 4,5% dari dolar biasa. Nggak usah riwa-riwa pakai stablecoin on chain gitu, nggak butuh. Kecuali nanti suku bunganya dipangkas lagi di AS, barulah yield kripto tuh bisa bersaing mungkin lebih tinggi daripada 4% itu. Nah, pertumbuhan utang kripto juga lambat pulihnya. Kalau kita lihat 2 tahun lalu, utang kripto di puncak tahun 2021-2022 ini ya, contohnya karena lingkungan suku bunganya rendah juga, orang jadi lebih gampang ngambil utang, dan pinjaman Genesis itu ada 130 miliar dolar secara total. Hampir 13 miliar dolar tuh aktif di akhir tahun 2021. Dan ini masih angka Genesis doang, belum termasuk pemberi pinjaman lain kayak BlockFi, Celsius, Voyager. Jadi banyak banget pemberi pinjaman institusional yang udah ada di siklus lalu, sekarang tuh udah kolaps. Di luar bisnis institusionalnya punya Coinbase dan ada beberapa proyek lain sih, aktivitas kredit institusi masih lemah banget dibandingin beberapa tahun lalu. Jadi kalau investor bisa dapat 4,5% dari treasury AS, ya udah insentifnya dikit deh untuk aktivitas on-chain. Beda sama lingkungan suku bunga kalau hampir 0% kayak pas yield farming di tahun 2017, 2020 ya. Itu out season dari siklus sebelumnya. Faktor terakhir, ini ukuran pasar. Itu faktor kelima, yaitu semakin besar ukuran pasar ya semakin berat untuk naik. Di siklus 2017, total market cap crypto tumbuh dari 40 miliar dolar sampai ke hampir 750 miliar dolar. Naiknya berapa? Kurang lebih 18 kali lipat. Di siklus 2020, total market cap crypto bertumbuh dari 280 miliar dolar ke hampir 2,8 triliun. Itu kenaikan kurang lebih 10 kali lipat. Nah, di siklus ini kita ngeliat total market cap crypto itu awalnya bermula di 1 triliun dolar dan baru tumbuh ke 3 triliun dolar lah kurang lebih sekarang kalau kita ngeliat. Jadi kurang lebih masih di kisaran 3 kali lipat. Belum 10 kali atau 18 kali kayak yang sebelumnya, dan ya memang entah apakah bisa realistis kita mengharapkan itu, karena itu yang disebut diminishing return dalam bahasa Inggris. Butuh lebih banyak modal untuk naik 10 kali lipat sekarang dibandingkan modal yang dibutuhin 5 tahun lalu, waktu ukuran pasarnya masih jauh lebih kecil. Jadi perbedaan siklus ke siklusnya itu sudah lumayan jauh. Dan itu dia 5 faktor membahas supply demand altcoins yang pada nggak seimbang. Jadi dengan 5 faktor itu nggak mungkin semua altcoins bisa naik di saat yang bersamaan kayak yang terjadi sebelumnya. Harus gantian memecah likuiditas ke 2 kategori aja. Yang berkualitas, yang punya fundamental. Artinya kalau kita mau untung dari sini harus pinter riset. Yang kedua, yang dapat hype atau attention ekonomi yang lagi diperhatiin orang, karena itu yang rotasi gonta-ganti. Itu harus mengorbankan tidur sih kalau mau untung dari situ. Trading 24 jam, dan memang ini new normal kita ya. Didukung administrasi pemerintah AS sih, cuman lebih positif ya di siklus sekarang terhadap kripto, dan Bitcoin sejauh ini sih masih lumayan kuat di atas 65.000 dolar, dan tren stablecoin mengungguli teknologi pembayaran yang tradisional. Jadi jelas memang ada perbedaan antara sentimen kita yang retail sama institusi yang lagi pada membangun di industri mereka yang baru aja mereka masuk dan mengenal. 99% token yang rungkat itu memang udah takdirnya rungkat. Mereka nggak bersaing kompetitif di tengah lingkungan PVP, player versus player ekstrim. Pokoknya trader gonta-ganti rotasi aset kesana sini
produk yang mereka fokusin tuh kadang kurang layak diperhatiin sama pasar. Jadi sesimpel itu aja. Dan kalau pengen memahami lebih lanjut, ini udah ada video kita bikin tentang attention economy. Dan attention economy ini menarik karena kalau misalkan kalian tonton itu ada banyak video-video yang kita udah bahas dari tahun lalu sama tahun 2023 juga tentang kenyataan kalau pasar sekarang tuh udah berubah. Dispersion, terpecah belah, nggak semua naik cap-cucup kembang kuncup tiba-tiba langsung pensiun alt season. Dan kalau ada satu video lagi yang bisa saya saranin, itu adalah video tentang perbedaan antara lingkungan pasar yang PVP sama PVE. Nah yang ini, 2 rahasia pasar dan trik cuan kripto. Jadi yang PVP itu ya gontok-gontokan, trader yang punya skill dan berpengalaman di kripto, keuntungannya dapat dari rebutan duit satu sama lain bergantung siapa yang lebih sering begadang 24 jam seminggu. Kalau yang PVE itu lingkungan yang lebih mudah, suntikan modal ada masuk ke kripto, jadi menguntungkan orang walaupun tidak jago. Dan yang penting tahu arusnya, kemana uang mengalir, disitulah muncul peluang. Nonton aja di situ lebih lanjut biar kita nggak perlu mengulangi. Nah, kesimpulan penutupnya adalah mungkin ini pertanda kripto jadi semakin dewasa ya. Kayak sistem keuangan tradisional. Kalau di TradFi itu kan ya, pokoknya dengan adanya ETF, boomer jadi bisa investasi kripto. Dan pasar yang lebih dewasa, itu memang terpecah belah, performanya nggak selalu ikut sama semua terus-menerus. Lihat aja nih, saham teknologi besar sama saham global lainnya di luar Amerika Serikat. Entah kalian bullish atau bearish, ada dorongan inovasi teknologi yang bakal mempengaruhi konsumen kalau di siklus ini. Mungkin kita jadi lebih dewasa aja ya, makanya terpisah Bitcoin sama altcoins. Dan produk baru yang menarik itu lagi dibangun yang kami pantau ya di ekosistemnya Solana, ekosistemnya Monad, ekosistemnya Hyperliquid. Ada narasi-narasi di ekosistem mereka membangun consumer app, bikin stablecoin, prediction market, dan kebangkitan DeFi. Emang sih, industri ini nggak kekurangan hal positif. Meskipun sekarang kita ngelihat dengan semua gerakan harga yang benar-benar rungkat, tidak ada alt season, mungkin batal atau entah masih ada, itu 5 faktor yang kalian harus pertimbangkan tadi. Saya merasa sih siklus sekarang lebih asik aja karena banyak alpha, informasi-informasi berharga yang bisa kita dapetin dari penelitian, riset hal-hal yang teknis, yang selama ini selalu jadi keunggulan RR, dan itu mendorong eksperimen yang belum pernah ada di siklus sebelumnya. Ada yang bilang di Twitter, analis dari Delphi Digital, kalau katanya setiap blockchain di luar dari Ethereum, Solana, Hyperliquid, dan Base itu pada mati. Tapi mereka cuma butuh satu aja killer app untuk bisa masuk ke dalam grup ekosistem yang hidup ini. Siapa yang berikutnya? Nah itu jadi pertanyaan yang bakal kita riset lebih lanjut sepanjang tahun ini dan siklus ini. Oke guys, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe karena ketinggalan video baru juga. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.